Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan pembacaan dan pembelajaran dari firman Tuhan dari Kitab Keluaran, pasal yang ke-20, ayat 22 sampai dengan 26. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa, memohon pertolongan dan bimbingan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Kristus, Tuhan kami, penolong dan penebus kami. Kami bersyukur ada kesempatan lagi membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman. Kiranya Engkau memberikan kepada kami pengertian, agar kami menjadi pelaku firman, untuk kehidupan kami sekarang dan nanti. Kiranya kami boleh mengerti kehendak-Mu, dan tolonglah kami ya Tuhan, dengan belas kasihan-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan, Keluaran pasal 20, ayat 22 sampai dengan 26. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku ala perak, juga ala emas, janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas kemesbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya." Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, menyimpannya dalam hati, dan mengerti serta melakukannya dalam keseharian kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setiap kita memiliki satu kepekaan akan adanya Allah yang patut dan layak dihormati, diagungkan, dan disembah. Tiap kebudayaan, tiap kepercayaan selalu ada keinginan untuk menyembah. Namun kepada siapa ia menyembah? Dan benarkah yang disembahnya adalah Allah yang sejati? Dalam Keluaran pasal 20, di ayat 22 sampai 26 ini, Tuhan Allah telah menyatakan apa yang sesungguhnya pada dirinya. Ia adalah pencipta, pemelihara, penopang, yang memerintah semesta alam. Yang dari tidak ada menjadi ada diciptakannya. Yang ada dipeliharanya, ditopang, dijaganya, diberinya kehidupan. Patutlah dan layaklah kita menghormati dan menyembahnya. Lebih daripada itu, ia berfirman kepada kita. Allah yang tak terhampiri, Allah yang roh adanya, memanfaatkan keberadaan kita untuk kita dapat mendengar suaranya. Karena keberadaan kita itu diciptakan olehnya. Kita bisa mendengar suaranya. Kita bisa membaca pikirannya. Karena ia menyatakannya kepada kita. Karena ia berbicara kepada kita. Ia membatasi dirinya yang tidak terbatas itu. Dengan cara berbicara kepada kita yang terbatas menggunakan bahasa kita. Itulah sebabnya Allah yang menciptakan kita memanfaatkan seluruh keberadaan kita yang diciptakannya itu untuk berbicara kepada kita. Untuk berkomunikasi dengan kita. Untuk menyatakan rencana kehendaknya. Itulah sebabnya kita bersyukur karena kita dibukakan hati dan pikiran untuk mengenal Allah yang sesungguhnya. Bukan Allah yang hanya menyampaikan sebuah perintah, peringatan, atau aturan tanpa ada suatu komunikasi, interaksi yang sesungguhnya. Allah yang berfirman adalah Allah yang menyatakan dirinya. Dan ia berbicara sebagaimana layaknya, ia berbicara kepada ciptaannya. Dan ia dengan segala kemahaannya membatasi dirinya, berfirman kepada kita. Terlebih khusus telah memberikan firman Tuhan, Alkitab. Dan pada ayat-ayat yang kita baca, kita mendapatkan pembelajaran yang sangat mendasar bahwa Allah telah menyatakan dirinya dan berbicara kepada Musa. Dan apa yang dituliskan Musa adalah perkataan Tuhan Allah. Dan kita membacanya berarti kita sedang mendengarkan suara Tuhan dari langit. Dan kita dapat mengerti kata-kata yang disampaikan Tuhan ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan dengan sengaja, dengan kekuasaan yang maha itu, membatasi dirinya untuk kita dapat mengerti rencananya. Kalau tidak, kita tidak tahu apa yang dimaksudkan Tuhan dengan penyembahan yang sesungguhnya. Tetapi karena ada firman Tuhan, ada kebenaran yang dinyatakan,
dapat kita dengar, dapat kita baca, lalu kemudian kita dapat bisa mengerti. Dan kita bersyukur untuk hal tersebut. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, di ayat 22 ini dengan jelas Allah telah menyaksikan keberadaannya dan berbicara kepada Musa. Dan tentunya Musa sebagai wakil Allah berbicara kepada umat Israel. Dan seluruhnya ditulis dan kita bisa baca sekarang, yakni Alkitab, firman Tuhan. Di ayat 23 menjadi konsen tersendiri yang khusus untuk kita mengerti. Dituliskan, janganlah kamu membuat di sampingku ala perak, ala emas, atau apapun untuk disandingkan, disejajarkan, atau disetarakan dengan Allah yang menyatakan diri. Semua buatan tangan manusia adalah berhala. Semua yang menyamakan, menyandingkan, dan mensetarakan dengan Tuhan Allah adalah berhala. Apapun itu. Entah itu nabi, entah itu rasul, entah itu bangunan, entah itu simbol-simbol, entah itu huruf, kata, kalimat, bahasa, apapun itu. Tidak bisa disandingkan, disetarakan, disamakan dengan Allah. Tuhan sudah menyatakan kehendaknya. Jangan. Karena memang segala yang ada diciptakannya. Bagaimana ciptaan bisa setara dengan pencipta? Terlebih lagi kita sebagai ciptaan dapat membuat sesuatu, lalu buatan kita tentunya tidak setara dengan kita yang membuatnya. Apalagi kita menyandingkan atau menyetarakan buatan kita dengan Allah yang menciptakan kita. Sudah ada suatu ketidakrasionalan. Kalau kita menjadikan bahasa, kata, benda, materi, ciptaan, termasuk diri dan sesama manusia sebagai yang setara, sehakikat, setara disandingkan dengan Tuhan Allah. Hanya ada satu Allah. Hanya ada satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain selain dirinya. Itulah penyataan kehendak Allah. Dan tidak ada yang lain, dan hanya satu dan satu-satunya. Allah yang menyatakan diri. Yang berbicara kepada kita, yaitu melalui firman-Nya yang tertulis saat ini. Dengan kata lain, di luar Alkitab, di luar kebenaran firman, tidak akan pernah memberikan deskripsi tentang keberadaan Allah yang sesungguhnya. Bisa jadi ada keyakinan, keagamaan, kepercayaan dari pihak-pihak manusia yang menyatakan ini dari Allah. Ini berasal dari Allah. Jawabannya adalah tidak sama sekali. Hanya Alkitab, firman Tuhan yang datangnya dari Allah. Di luar Alkitab, bukanlah firman Tuhan. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kita harus fokus hanya menyembah Tuhan Allah. Tidak yang lain. Di ayat 24 sampai 25 diberikan sebuah penyataan Tuhan, pengajaran Tuhan, penjelasan dari Tuhan Allah kita untuk kita memahami apa yang harus kita lakukan. Kita diminta untuk buat mezbah. Mezbah itu menjadi tempat di mana Tuhan akan berbicara, Tuhan akan menyatakan diri, Tuhan akan memberkati kita. Mezbah itu tidak berasal dari buatan tangan manusia untuk menjadi mediator. Mezbah itu bukan mediator. Mezbah itu bukan perantara. Mezbah itu bukan sesuatu yang setara dengan Allah. Mezbah adalah mezbah buatan tangan manusia yang diperintahkan Tuhan sebagai tempat perjumpaan manusia dengan Tuhan Allah. Tuhan yang memberikan perintah itu. Kalau kita buat mezbah, maka di sana Tuhan ingin menyampaikan kehendaknya. Tuhan menyatakan berkatnya untuk kita. Inilah hal yang penting di dalam peribadatan kita. Kita fokus menyembah Tuhan Allah. Kita menerima firman dan berkatnya. Dan kita mengadakan peribadatan di sana. Dengan memberi persembahan kita sebagai ucapan syukur kepada Allah. Korban persembahan yang kita berikan dari hasil ternak yang Tuhan karyakan kepada kita, itu menjadi suatu tempat di mana Tuhan ingin menyatakan bahwa ibadah itu sebagai peringatan akan namanya yang agung, yang ajaib, yang besar. Dan di sanalah kita mendapatkan berkat-berkatnya dalam peribadatan kita. Tentunya dengan demikian kita harus menjaga juga kekudusannya ketika ia berbicara, ketika ia menyatakan namanya, ketika ia menyatakan berkatnya, mengaruniakan itu kepada kita, kita harus menjaga kekudusan. Bukan hanya sekedar hormat dan penuh kesungkanan, bukan hanya penuh kelayakan dan kesopanan, tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana hati kita juga punya sikap penuh dengan penghormatan, melayakan segala sesuatunya
bagi kemuliaan Allah. Dengan kata-kata yang demikian kita mendapatkan pembelajaran sebagai berikut. Fokus utama dari peribadatan kita ialah hanya Allah saja. Singkirkan yang lain. Dan ketika kita beribadah, berikan persembahan ke hadapan Allah dengan sungguh-sungguh. Persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Ketika kita beribadah itulah kita mendengar suaranya, mendengar kehendaknya, dan kita menerima berkatnya. Lalu ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita harus tetap fokus untuk menjaga hidup yang kudus. Cara hidup yang kudus, tindakan sikap yang kudus, dan tatanan yang kudus. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk kita sama-sama memperlengkapi diri kita dengan seluruh pengajaran Tuhan, dan kita semakin menghormati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca, dengarkan, dan sudah hamba-Mu bagikan dan refleksikan bagi kami sekalian. Kiranya Engkau menolong, memberi pengertian lebih mendalam lagi dari apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, dan kami sekalian dapat manfaatnya, dan berkenanlah Engkau atas semuanya itu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.